Apa judulnya Bapak Ibu? Menemukan teman hidup. Mari kita buka dulu Matius 19 ayat 10 sampai dengan 12. Murid-murid itu berkata kepadanya, kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Ayat 11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ayat 12 terakhir. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ya, jadi ada orang yang tidak kawin, itu memang sejak lahirnya. Ada juga dibuat orang lain. Bahkan juga ada yang mengambil keputusan, saya tidak kawin. Jadi ada 3 kemungkinan Bapak Ibu. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Orang yang dipanggil Tuhan itu ya bisa single, bisa tidak. Perkataan single atau jomblo Bapak Ibu, kalau anak muda sekarang istilahnya jomblo. Nah, ada orang yang dipanggil Tuhan untuk single. Dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu, single itu punya 2 kata. Pertama adalah disebut yasid, yang kedua disebut baf. Nah, itu bahasa Ibrani ya. Ada 2 istilah jomblo atau single Bapak Ibu. Nah, perjanjian baru Bapak Ibu, Alkitab kita perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa ditulis dalam bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional, bahasa yang paling luas dipakai pada saat itu. Karena itulah perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, sekarang bahasa Inggris, bahasa internasional. Benar Bapak Ibu? Ya, dulu bahasa Yunani Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa, mungkin jajahan Yunani luas. Nah, bahasa Inggris itu dipakai internasional. Kenapa Bapak Ibu? Karena paling banyak dipakai seluruh dunia. Kenapa paling banyak dipakai seluruh dunia? Karena jajahannya paling banyak seluruh dunia. Jadi Inggris itu tuh dulu penjajah itu. Padahal kecil sebenarnya, itu kepulauan itu. Haleluya. Jadi bahasa internasional dulu adalah Yunani. Itulah sebabnya Kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi pada saat Yesus berbicara dengan Nikodemus, pada saat Nikodemus jalan malam-malam menjumpai Yesus Bapak Ibu, maka bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Ibrani. Dan salah satu dari bahasa Ibrani itu adalah bahasa Aramik. Itulah bahasa masa Yesus Bapak Ibu. Aramik Bapak Ibu. Ya, Aram atau Aram. Tetapi pada saat ditulis dalam kitab bahasa Yunani, ya pada saat ditulis dalam kitab itu ditulis secara keseluruhan di dalam bahasa Yunani. Tetapi ada dialog-dialog Yesus dengan Nikodemus itu tetap dipertahankan bahasa aslinya. Nah, pada saat Yesus mengajar Nikodemus, saat Yesus berkata begini Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Coba kita lihat dulu ayatnya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, lihat kepada saya, kata tunggal yang saya minta di garis bawah itu Bapak Ibu, itu ditulis dalam bahasa Ibrani yasid, yacid Bapak Ibu, yang artinya tunggal. Ya, yacid itu adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah sendirian, tetapi tidak kesepian, penuh, unik dan dikasih. Haleluya, itu artinya kira-kira Bapak Ibu. Jadi Allah mengaruniakan anak tunggalnya yang tunggal, yang khusus, yang penuh, yang dikasih Bapak Ibu. Iya, dan Allah juga melihat kita demikian, secara pribadi kita unik, kita dikasih, kita penuh. Gitu Bapak. Melihat kita secara pribadi, lepas pribadi, tunggal, unik, utuh, dikasih. Itulah yasid. Arti yasid Bapak Ibu. Nah, Yesus sendiri sering memakai kata yasid atau kata Ibrani tadi untuk dirinya sendiri. Tunggal, yang penuh, yang dikasih, yang diberkati. Haleluya Bapak Ibu. Tetapi di Taman Eden Allah berkata, tidak baik bagi pria itu sendirian, manusia itu sendirian. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Haleluya. Nah, kata sendirian, tidak baik seorang diri, itu bukan pakai kata yasid, tapi baf. Nah, tetapi banyak kali ayat ini dianggap begini Bapak Ibu. Oh, berdasarkan kejadian ini, Kejadian 2 ayat 18 ini, oh berarti tidak baik orang itu jomblo, tidak baik orang itu single.
Itu pemahaman yang keliru, Bapak Ibu. Iya, pemahaman yang keliru. Itu salah sekali. Saudara bisa single, saudara bisa jomblo yang berbahagia. Benar? Saudara bisa menjadi single yang sehat. Amin. Saudara bisa menjadi single yang sukses. Amin. Ya, saudara bisa. Jangan merasa kalau saya single kayak ada kurang. Itu jauh dari pikiran saudara. Jangan saudara salah artikan ayat tadi, tidak baik seorang itu seorang diri. Oh, itu salah, Bapak Ibu. Iya. Kenapa bisa demikian? Karena kata tadi seorang diri itu adalah dalam bahasa asli adalah baf, bahasa Ibrani, yang artinya tidak berdaya, tanpa bantuan dan tinggal sendiri. Adam dulunya, sebelumnya Bapak Ibu, itu adalah Yasid yang berbahagia, yang tunggal, yang dikasih, yang penuh oleh kasih Allah, Bapak Ibu. Tapi Allah berkata, tujuanku untuk Adam lebih besar lagi. Aku akan menciptakan bagi seorang mitra penolong. Dan inilah nanti menjadi gambaran Roh Kudus, Bapak Ibu. Saudara kita semua telah lahir baru, kita telah menjadi Yasid, tapi Tuhan tetap memberikan kita Roh Kudus sebagai penolong, pendamping kita selama kehidupan kita. Itulah gambarannya, Bapak Ibu. Jadi saudara tetap bisa single, berbahagia, sehat. Haleluya. Jadi lebih baik saudara single yang sehat, yang berbahagia, daripada berumah tangga maksa jadi menderita, Bapak Ibu. Tapi hari ini saudara lihat bahwa firman Tuhan tidak mendorong saudara, memaksa saudara untuk menikah. Apapun kondisi saudara, saudara tetap diberkati. Haleluya, Bapak Ibu. Iya, karena itulah baik kita hari ini, mari kita hari ini, apapun status saudara, kita percaya hidup kita telah Yasid, hidup kita tunggal, hidup kita unik, hidup kita apapun itu. Saudara andalkan Tuhan, saudara dipenuhi Tuhan, maka saudara Yasid yang muda, yang sehat, yang berbahagia, yang diberkati. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya. Ya, sekarang kalau sudah berumah tangga. Kalau tadi itu masih status single. Suami istri yang lengkap yang bisa memberi. Efesus 5 ayat 22. Lalu nanti loncat ayat 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu dia, satu. Jadi perintah Allah kepada istri itu. Tetapi perintah kepada suami, ayat 25-nya. Hai suami, kasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat, Bapak Ibu, atau mengasihi gereja? Rela mati. Benar, Bapak Ibu? Rela menderita. Itulah sebabnya, walaupun istri disuruh tunduk kepada suami, tidak berarti suami sewenang-wenang. Karena ayat 25 ada yang membatasi. Suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Artinya apa? Suami harus rela korban. Korban perasaan masih kecil. Nyawa juga harus rela. Seperti Kristus. Amin, Bapak Ibu. Tapi seringkali suami hanya melihat ayat 22. Seringkali istri hanya melihat ayat 25. Oh, kamu suami harus mengasihi saya. Suami berkata ayat 22, istri tunduk. Harus balance. Haleluya, Bapak Ibu. Jangan hanya melihat satu ayat. Haleluya. Kalau satu ayat, kacau nanti. Haleluya. Nah, Allah itu suka kekhususan, Bapak Ibu. Suara atau sidik jari itu khusus. Tidak ada yang sama di seluruh dunia. Karena Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi dirinya sendiri. Ya, tidak ada yang sama. Anak kembar aja beda, Bapak Ibu. Ya, sesama-samanya anak kembar, tetap ada bedanya. Ya, kalau orang tua itu bisa membedakan. Kalau orang lain memang agak susah karena baru pertama kali ketemu atau beberapa kali lihat. Tapi orang tua yang terus bersama-sama anak kembar bisa membedakan. Berapa, Bapak Ibu? Iya, haleluya. Ya, karena itulah kita tidak pernah seperti orang lain. Karena itu jangan berusaha menjadi seperti orang lain. Karena Tuhan saja memperlakukan kita unik. Jangan saudara nyama-nyamain dengan orang lain. Program Tuhan bagi kita, rancangan Tuhan bagi kita spesifik. Secara pribadi, secara khusus. Amin, Bapak Ibu. Jangan saudara ingin, aku seperti dia. Oke, secara motivasi kita ingin seperti dia, tetapi bukan persis seperti dia, karakter segala macam. Tapi prestasinya oke, itu memotivasi kita, tapi bukan persis sama. Amin, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita secara unik, tidak ada yang sama. Nah, perkawinan yang baik adalah perkawinan suami istri yang penuh. Coba kita lihat, Bapak Ibu, Matius 19 ayat 5-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, terus ayat 6 terakhir. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Ini ayat kesannya pendek tetapi maknanya dalam. Dikatakan tadi, mereka bukan lagi dua, tapi telah menjadi satu. Benar, Bapak Ibu ya?
Artinya apa? Allah melihat perkawinan suami istri sebelumnya satu yang utuh. Suami satu yang utuh, istri satu yang utuh. Disatukan menjadi satu yang lebih besar. Benar Bapak Ibu ya? Tapi banyak kali orang menganggap kalau dia belum menikah seakan-akan setengah, belum komplit. Ada yang hilang, tulang rusuknya hilang. Gitu Bapak Ibu. Seakan-akan apa? Belum komplit. Padahal apa? Suami istri, Allah berkata ayat tadi, satu yang utuh. Mereka bukan lagi dua. Artinya apa dua? Suami satu, istri satu yang utuh. Bukan suami setengah, istri setengah. Jadi gabung jadi satu utuh. Enggak Bapak Ibu. Ini satu-satu. Suami satu utuh, istri satu utuh, digabung bukan dua, tapi menjadi satu yang lebih besar. Lihat itu? Lihat itu? Artinya apa? Ketika saudara menikah, harusnya saudara lebih sehat, lebih diberkati, lebih sukses, lebih berkuasa. Bukan jalan makin bangkrut, makin miskin, penyakitan, stres sekali. Enggak Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah ketika kita menikah, harus lebih baik kondisinya. Karena kita menjadi satu yang lebih besar. Dari satu yang utuh, menggabung menjadi satu yang lebih besar. Karena itulah suami istri harus lebih diberkati, harus lebih sehat, harus lebih sukses ketika menikah. Lah iya dong, istri kan bisa nolong, harusnya lebih baik dong. Benar Bapak Ibu? Bukan jadi makin ambruk, haleluya, makin stres. Enggak. Harusnya rumah tangga ketika di satu menyatu harus menjadi sesuatu yang lebih besar, yang lebih sukses, yang lebih sehat, yang lebih diberkati. Amin. Haleluya. Saudara juga bisa membandingkan Adam dan Hawa. Ketika Adam masih sendiri, dia penguasa hanya Taman Eden. Tetapi ketika dia menyatu dengan Hawa, Allah berkata, penuhi seluruh bumi, berkuasa atas bumi. Bukan lagi sekedar Taman Eden, lebih luas lagi. Saudara lihat itu? Jadi ketika Adam satu, hanya Taman Eden. Tapi ketika dengan Hawa, dia berkuasa atas seluruh bumi. Saudara lihat itu? Tuh. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah ketika menikah harusnya kita lebih baik, bukan jadi malah penyakitan, bukan jadi malah bangkrut. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Jadi saudara juga harus pegang, saudara ketika belum menikah bukan setengah, tapi satu utuh. Karena dikatakan tadi, mereka bukan lagi dua. Artinya apa? Suami istri satu utuh, suami satu utuh, istri juga satu utuh. Digabung, bukan menjadi dua, tapi menjadi satu yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih diberkati. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Yes. Ya. Mereka yang kosong Bapak Ibu, nah karena itulah harus penuh, harus satu utuh. Jadi suami istri jangan menikah ketika mereka masih kosong Bapak Ibu. Mereka yang kosong berpikiran bahwa perkawinan bisa mengisi kekosongan mereka. Banyak kali orang berpikir ketika menghadapi masalah, oh aku menikah, nanti masalahku akan selesai. Tidak Bapak Ibu, saudara itu masih bermasalah, saudara masih kosong. Nanti kalau saudara menikah, masalah saudara akan saudara berikan kepada orang lain. Orang itu jadi korban. Jadi kalau saudara menikah, harus satu yang utuh, supaya saudara bisa saling membagi. Kalau saudara masih kosong, berpikir bahwa perkawinan bisa mengisi kekosongan mereka, suami istri yang kosong akan ribut terus. Karena tong kosong nyaring, bunyinya ribut terus. Kenapa bisa ribut? Karena suami akan berkata, istriku tidak mengerti aku. Istri juga berkata, suamiku tidak mengerti aku. Lah iya bisa saling gak mengerti. Kenapa? Mereka kosong, nggak ada yang bisa diberi. Haleluya Bapak Ibu. Tapi kalau mereka sudah utuh, maka suami akan bisa mengerti istri, istri bisa mengerti suami. Karena ada yang mereka berikan, mereka penuh soalnya. Tapi kalau mereka kosong, apa yang mereka beri? Dan ada kecenderungan ketika orang kosong mengorbankan pasangannya untuk mengisi kekosongannya, sehingga mereka menjadi egois. Apa-apa aku, nggak pernah memberikan kepada pasangannya. Karena itulah berbahaya kalau masih kosong menikah. Wah berbahaya itu, memaksa mengorbankan pasangannya untuk mengisi kekosongannya. Egois nanti dia. Tapi kalau dia sudah penuh, dia akan rela korban. Karena aku sudah penuh, aku memberi. Haleluya. Ya, suami istri yang kosong minta pasangannya mengisi kekosongannya. Jika kosong tidak ada yang bisa diberi. Ya, suami istri yang penuh siap berbagi dan berkorban bagi pasangannya. Karena itulah Yasid yang sehat punya sesuatu untuk diberikan untuk pasangan hidupnya. Jadi saudara bisa menikah kalau saudara telah menjadi Yasid atau satu yang utuh, satu yang penuh. Nah, saat kita menikah itu satu daging, menjadi satu daging dan satu roh. Tetapi cara berpikir, sikapnya masih khusus Bapak Ibu. Ya, dan itu terbukti dalam Alkitab. Apa Pak buktinya? Tadi ayat yang sudah kita baca. Perintah Allah kepada istri itu berbeda dengan perintah Allah kepada suami. Apa perintah Allah kepada istri Bapak Ibu? Tunduklah kepada suamimu. Itu perintah Allah kepada istri. Tetapi perintah Tuhan kepada suami apa? Kasih istrimu. Saudara lihat itu perintah yang berbeda. Istri diperintahkan Tuhan untuk tunduk kepada suami. Suami diperintahkan Tuhan untuk mengasihi istri. Jadi artinya apa? Perintah Tuhan kepada suami dan istri berbeda. Dan karena berbeda artinya apa? Perlakuan Allah, pandangan Allah terhadap suami istri
pandangan yang berbeda. Suami istri tidak disatukan, Bapak Ibu. Lihat aja, perintahnya berbeda. Istri diperintahkan untuk tunduk, suami diperintahkan untuk mengasihi. Saudara lihat itu? Lah iya, artinya apa? Allah tetap melihat suami istri pribadi yang unik. Iya, banyak orang single atau jomblo menganggap dirinya tidak yasid, Bapak Ibu. Artinya tidak penuh. Dia menganggap dirinya masih setengah kosong, lagi mencari-cari setengah bagian yang hilang, mencari tulang rusuk yang hilang, Bapak Ibu. Itu pandangan yang salah. Ya, jika kita adalah individu yang sehat, ya, menikmati masa single, kamu itu bisa menjadi yasid. Kita bisa menjadi yasid, Bapak Ibu. Jadi kita bisa menjadi yasid, kita bisa menjadi penuh ketika kita menyadari kasih Allah, mengalami kepenuhan kasih Allah dalam diri kita. Amin. Coba kita lihat ayatnya, Efesus 3 ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu, jemaat Efesus, bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19 terakhir. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi saudara bukan hanya tahu kasih Allah, tetapi juga saudara dipenuhi oleh kasih Allah. Maka saudara menjadi yasid, pribadi yang tunggal, yang penuh, yang dikasih, yang diberkati. Amin, Bapak Ibu. Jadi ketika saudara masih jomblo, jangan saudara berkata, aku masih setengah manusia, lagi mencari setengah bagian yang hilang. Oh tidak, Bapak Ibu. Saudara satu yang utuh. Karena Alkitab juga tadi berkata, suami istri bukan lagi dua, tapi telah menjadi satu. Artinya Allah melihat suami itu satu yang utuh, istri itu satu yang utuh, bergabung menjadi dua. Bukan lagi dua, tapi menjadi satu yang lebih besar. Karena itulah suami istri harus punya iman. Aku menikah, aku lebih baik dari kondisi jomblo. Haleluya. Kalau menikah harus demikian pikiran kita. Amin. Karena saudara, dua pribadi menjadi satu yang lebih besar. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Identitas kita tidak ditentukan karena kita menikah atau tidak, Bapak Ibu. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang, siapa aku nih? Yesus. Yesus datang supaya mereka, siapa itu mereka? Kita nih, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kita dalam Yesus kita hidup dan hidupnya penuh, berlimpah, bukan kosong, bukan setengah. Amin, Bapak Ibu. Jadi karena itulah ketika saudara sudah dalam Yesus, jangan saudara berkata aku jomblo masih setengah. Oh tidak, Bapak Ibu. Saudara sudah dalam Yesus, udah penuh, udah berlimpah. Amin, Bapak Ibu. Sudah yasid. Jangan berkata ada yang hilang dalam tubuhku, belum komplit, tulangnya ada di mana. Ya, Bapak Ibu. Jangan. Ya, saudara telah penuh. Kenapa? Di dalam Yesus kita telah penuh dan berkelimpahan. Amin. Haleluya. Ya, itu dia. Hanya kepada yasid yang sehat. Jadi hanya kepada orang yang sehat, yasid yang sehat. Allah berkata tidak baik kamu menjadi buff. Ya. Jadi hanya bagi kita yang telah menjadi yasid yang penuh, yang komplit, yang berlimpah, barulah Allah bisa mengizinkan kita untuk menikah, Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita belum yasid atau belum penuh, itu akan membahayakan orang lain, akan menjadi korban orang lain. Kenapa? Orang lain itu kita paksa untuk mengisi kekosongan kita, ketidakkompletan kita. Haleluya. Ia akan membuat pasangannya menjadi korban untuk mengisi kekosongannya. Jadi bagi kita hari ini, kita tidak bisa menikah untuk menjadi yasid, untuk penuh. Jadi saudara jangan berkata, aku itu masih bermasalah, aku itu setengah kosong, aku itu setengah manusia, aku bisa menjadi manusia utuh kalau menikah. Itu jangan berpikiran demikian, Bapak Ibu. Saudara telah penuh ketika kita dalam Yesus. Karena Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup yang berlimpah. Artinya berlimpah, Bapak Ibu, penuh. Seperti inilah misalkan cawan ini, Bapak Ibu. Cawan ini bisa melimpah ketika saya isi, Bapak Ibu. Kalau udah penuh baru dia melimpah, luber. Benar, Bapak Ibu? Kalau dia belum penuh, dia tidak akan bisa melimpah. Dari mana jalannya melimpah? Dia sendiri belum penuh. Benar? Jadi ketika Yesus berkata aku memberikan hidup dan hidup berkelimpahan, maka setiap kita di dalam Yesus, apapun saudara, jomblo masih single sekalipun, saudara sudah penuh dalam Yesus. Jadi jangan merasa setengah manusia. Aku belum komplit kalau belum menikah. Oh jangan, Bapak Ibu. Haleluya. Karena kita dalam Yesus telah penuh. Oke? Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak menikah untuk menjadi penuh, tapi kita penuh dulu, baru kita boleh menikah, supaya perkawinan kita bisa saling memberi, siap memberikan korban. Amin. Bukan mencari korban. Adalah jauh lebih baik menjadi single yang berbahagia daripada menikah yang tidak berbahagia. Alkitab berkata, orang menikah peduli akan masalah dunia. Coba kita lihat 1 Korintus 7 ayat 33. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan
istrinya. Ayat selanjutnya itu juga berbicara tentang istri, bagaimana istri menyenangkan suaminya. Amin Bapak Ibu. Karena itu dia harus menyenangkan pasangannya, bahkan juga menyenangkan anak-anaknya. Tidak ada yang salah untuk single atau menikah Bapak Ibu. Semuanya diberkati Tuhan. Karena itulah saudara yang belum menikah, jangan khawatir. Tetap saudara penuh, tetap saudara yasid, tetap saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi pernikahan bahwa single tidak lengkap itu adalah keliru, salah. Jika pria punya masalah sebelum menikah, pernikahan tidak akan merubahnya. Siapa dia saat menikah, itu lebih lagi setelah dia menikah. Jadi pada saat pacar saudara baik saat menikah, maka ketika menikah, dia akan lebih baik lagi. Tetapi pada saat pacar saudara kejam, jahat, maka ketika menikah, dia lebih jahat, lebih kejam lagi. Jadi saudara jangan punya pikiran, oh nanti setelah menikah, aku akan merubah suamiku. Banyak kali orang Kristen berpikiran gini, oh dia belum Kristen, dia belum seiman, nanti ketika menikah, nanti aku menobatkan dia. Oh itu tidak akan terjadi Bapak Ibu. Sebagaimana saudara jumpai pasangan saudara saat menikah, akan lebih lagi pada saat dia telah menikah Bapak Ibu. Jadi saudara jangan berpikiran merubah dia, tidak akan terjadi itu. Karena itulah apa kondisi pacar saudara ketika pacaran, itulah yang akan saudara hadapi ketika menikah nanti, bahkan lebih lagi. Kalau dia baik, maka akan lebih baik lagi. Kalau dia kejam, jahat, akan lebih jahat, kejam lagi. Karena itulah saat menikah adalah saat kita untuk mengenal pasangan kita. Amin Bapak Ibu. Jangan salah pilih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita dapat identitas kita bukan karena kita menikah atau tidak Bapak Ibu. Banyak orang berpikir, oh sekarang aku telah punya pacar, lihat aku berubah. Oh tidak, saudara tetap sama. Tidak akan ada telinga saudara langsung naik Bapak Ibu, bertanduk, nggak ada itu Bapak Ibu. Saudara tetap pribadi yang sama. Identitas kita bukan ditentukan apakah kita punya pacar, punya pasangan atau jodoh, tapi identitas kita ditentukan oleh Yesus di dalam kita. Ketika kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita, itulah yang menjadi identitas kita. Dan kita bisa dalam Yesus pada saat kita terima perjamuan kudus. Kita makan daging Yesus, kita minum darah Yesus, kita dalam Yesus, Yesus dalam kita. Sebagaimana Yesus di surga, seperti itu juga kita hari ini di bumi ini. Amin. Kita tutup khotbah kita dengan 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, siapa dia nih? Yesus. Kita juga ada di dalam dunia ini. Lihat kepada saya. Karena itulah hari ini saudara tidak perlu khawatir lagi tentang penghakiman. Saudara hari ini sebagaimana Yesus di surga, seperti itu juga kita hari ini di bumi ini. Kenapa bisa demikian? Karena kita telah dibungkus oleh Yesus, menyatu dengan Yesus, kita makan daging Yesus, kita minum darah Yesus, kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Maka sebagaimana Yesus surga, seperti itu juga kita di bumi sekarang ini. Yesus mulia, kita juga mulia di bumi ini. Yesus berkuasa, kita juga berkuasa di bumi ini. Yesus anak Allah yang dikasih berkenan. Sebagaimana Yesus, kita juga menjadi anak Allah yang dikasih berkenan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.